Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita masuk lagi materi terkait dengan ekonomi sebagai ilmu sosial. Agenda yang kita pelajari pada sesi ini adalah pernyataan terkait dengan positif maupun normatif, kemudian apa itu sebuah pendekatan ilmiah. Dari situ nanti kita akan melihat terkait dengan variabel, ya, dan bagaimana gambaran dalam perekonomian. Nah, ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial itu karena pada umumnya berkaitan dengan hubungan dengan manusia yang dalam hal ini memiliki kemampuan bebas sehingga tidak dapat tunduk pada hukum alam seperti benda-benda mati pada umumnya. Menarik untuk kita lihat adalah terkait dengan pernyataan positif maupun normatif. Dalam ilmu ekonomi pernyataan itu dibedakan. Nanti kita lihat pernyataan positif itu sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi kalau positif itu kalau kita lihat berkaitan dengan apa yang akan terjadi. Perbedaan pendapat mengenai pernyataan positif pada umumnya dapat dilihat dari sisi penyelesaian dengan fakta ya. Seperti ini. Kita bisa lihat dari faktanya. Sedangkan pernyataan normatif itu berkaitan dengan apa yang seharusnya. Jadi di sini pernyataan normatif itu mengandung masalah norma ya, norma. Contoh misalnya kalau kita lihat kebijakan apa yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan pengangguran gitu. Itu pernyataan positif. Kalau normatifnya seharusnya pemerintah mengontrol inflasi untuk menekan pengangguran gitu. Nah, itu pernyataan normatif ya. Jadi di dalam pernyataan normatif itu ada unsur norma baik dari sisi kebudayaan maupun agama. Pada intinya perbedaan pendapat mengenai pernyataan normatif tidak dapat diselesaikan hanya dengan kembali melihat fakta. Ya. Beda kalau dia pernyataan positif bisa diselesaikan dengan melihat faktanya seperti apa. Gitu. Oke. Nah, pentingnya membedakan pernyataan positif dan normatif, ya, pada umumnya adalah untuk membantu menjaga pandangan kita mengenai bagaimana kita menginginkan dunia bekerja. Terlepas dari pandangan kita mengenai bagaimana kenyataannya dunia bekerja. Ya. Pembedaan antara pernyataan positif dan normatif itu memang berguna, tetapi bukan merupakan tujuan akhir ya dari sebuah analisis ilmiah, karena yang disebabkan beberapa alasan. Alasan itu antara lain setidaknya ada 3. Pertama, penggolongannya yang tidak lengkap, ya. Kemudian tidak semua pernyataan positif juga dapat diuji, ya. Dan pembedaan tidak dapat dipakai dengan tetap. Nah, kita lihat pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah itu sebenarnya terdiri dari hubungan antara pernyataan ataupun persoalan dengan fakta. Ya, jadi mudah atau sulitnya mengumpulkan bukti tidak menentukan apakah subjek itu ilmiah atau tidak ilmiah. Kalau pendekatan ilmiah itu kan sebenarnya pada intinya bisa dipertanggungjawabkan ya. Dia memiliki prosedur yang memiliki prosedur dengan pola yang memiliki keteraturan yang hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Secara umum itu yang kita sebut sebagai sebuah pendekatan ilmiah. Beberapa unsur dari teori kalau kita lihat, pertama ada definisi, ada asumsi, hipotesis maupun peramalan. Ya. Jadi kalau definisi itu di dalam sebuah teori itu ya kita harus mendefinisikan sejumlah definisi yang dengan jelas untuk menentukan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Kemudian unsur teori juga ada asumsi ya, sejumlah asumsi yang menerangkan kondisi-kondisi di mana teori itu dapat digunakan. Karena kadang secara teoritis dia pas, tapi dalam penyataan itu teori saja gitu ya. Jadi teori itu berlaku apabila asumsi yang dibangun di situ bisa digunakan. Hipotesis kalau kita lihat itu merupakan juga unsur dari sebuah teori ya. Hipotesis itu bisa kita buat sejenis kesimpulan sementara ataupun dugaan sementara ya. Kemudian yang terakhir dari unsur teori adalah peramalan yang disimpulkan dari asumsi-asumsi teori dan dapat diuji dengan pengamatan empiris ya. Jadi unsur teori tadi kalau kita lihat ada 4 ya. Yang pertama definisi, asumsi, hipotesis maupun peramalan. Asumsi sering sekali digunakan dalam ilmu ekonomi, terutama
ketika kita membuat sebuah konsep teori itu ya tentu asumsinya ada terkandung di dalamnya. Ya. Asumsi kita juga bisa definisikan sebagai suatu kondisi di mana teori bisa berlaku. Contoh misalnya asumsi ceteris paribus gitu ya. Artinya ketika harga meningkat, dengan asumsi ceteris paribus itu menunjukkan yang lain dianggap konstan gitu ya. Ramalan ilmiah itu adalah suatu pernyataan yang bersyarat, yang berbentuk pernyataan seperti ini. Misalnya jika Anda melakukan ini maka akan terjadi seperti ini dan itu gitu. Artinya seperti inilah ya. Jika harga naik gitu ya, maka Q-nya akan turun gitu. Variabel ataupun peubah itu adalah suatu besaran yang mempunyai nilai yang mungkin berbeda-beda. Dalam peubah kita bisa kenal atau istilahnya tadi variabel ya. Jadi istilah peubah itu, variabel ini sudah dibakukan juga sebenarnya. Ada dua yang umum kita lihat nanti, yaitu yang disebut sebagai endogenous variable dan exogenous variable. Endogenous itu variabel yang ada di sebelah kiri, tanda sama dengan, misalnya seperti ini. Nah ini masuk kategori endo ya. Sedangkan ini masuk kategori exo dalam konteks ini ya. Jadi peubah exogenous itu sederhananya adalah nilainya yang ditentukan lebih awal, ataupun dalam bahasa ekonometrik sering kita tulis sebagai predetermined variable gitu ya. Oke. Atau peubah atau variabel yang mempengaruhi variabel endogenous ya, seperti ini. Artinya ketika P berubah maka akan mempengaruhi besaran Q. Dalam konteks angka, kalau kita dalam matematik misalnya gini, Q sama dengan 2 tambah 1 P misalnya. Nah kalau P-nya 1 maka Q-nya jadi 3 gitu ya. Kalau P-nya 2 maka Q-nya jadi 4 dan seterusnya gitu. Jadi Q ini adalah endogenous, sedangkan P-nya adalah exogenous variable. Nah, kita kenal juga variabel stock dan flow. Jadi satu, kalau kita lihat stock di sini, variabel stock adalah peubah atau variabel yang tidak memiliki dimensi waktu, sedangkan untuk flow dia memiliki terkait dengan masalah dimensi waktu. Jadi itu perbedaan antara variabel stock dan flow. Evolusi perekonomian pasar. Ekonomi itu dulu pada umumnya dimulai dari revolusi pertanian sebenarnya ya. Dulu kalau kita lihat pertama sekali pertanian kita pun bersifat nomaden ataupun berpindah-pindah. Sehingga pada suatu waktu tertentu pertanian masa dulu juga sudah menetap. Jadi mereka tidak berpindah-pindah. Dan termasuk mereka selain memelihara tanaman juga memelihara binatang. Dalam perkembangannya sumber daya itu langka ya. Masyarakat menghadapi sumber daya langka, sehingga disitulah muncul sebuah pilihan. Jadi pilihan ini muncul apabila kelangkaan atau scarcity akan terjadi. Nah, berkembang kembali kepada spesialisasi pekerjaan dan pembagian dalam tugas tenaga kerja. Spesialisasi pekerjaan ini sebenarnya kita mengalokasikan pekerjaan yang berbeda dan kepada orang yang berbeda. Artinya kita memberikan sebuah pekerjaan yang tepat kepada pekerja tertentu. Jadi sehingga dari spesialisasi kita akan membutuhkan nanti pembagian tenaga kerja itu sendiri yang merujuk kepada pembagian tugas yang menunjuk pada kekhususan dalam proses produksi suatu komoditas. Kenapa kita perlukan spesialisasi? Karena spesialisasi pada umumnya akan menuju kepada arah efisien. Efisien mengapa? Karena setiap orang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Seseorang yang memusatkan perhatiannya hanya pada satu kegiatan, hasilnya menjadi lebih baik dibanding dengan mereka yang melakukan semua kegiatan. Ini maksud daripada spesialisasi ya. Spesialisasi kata kuncinya akan menuju kepada arah efisiensi. Kata kuncinya setiap orang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda, dan jika ditekuni dalam satu aspek saja akan menghasilkan sebuah produk yang bermutu. Ya, ini yang tadi maksudnya adalah kembali kepada efisien ya. Nah, di dalam ekonomi kita akan mengenal nanti 3 pengambil keputusan. Pertama itu rumah tangga.
kedua perusahaan dan pemerintah. Jadi rumah tangga itu merupakan unit terkecil dari perilaku konsumen. Tujuan dia itu adalah memaksimumkan kepuasan dan dia merupakan pemilik faktor produksi. Faktor produksi ini misalnya di sini adalah labor ya, mereka penyedia tenaga kerja. Sedangkan perusahaan ini adalah pemakai utama dari faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga. Jadi cirinya adalah unit terkecil dari tingkah laku produksi. Tujuan utamanya memaksimumkan keuntungan. Kalau ini memaksimumkan kepuasan tadi ya, ini memaksimumkan keuntungan. Dan dia pemakai faktor produksi dari rumah tangga. Pemerintah di situ adalah mempunyai sejumlah kebijakan ataupun regulator dan dia bertujuan untuk memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Jadi pemerintah bukan memaksimumkan keuntungan dan juga bukan memaksimumkan kepuasan. Ya. Jadi dua-dua ini bukan, tapi dia mensejahterakan masyarakat. Oke. Nah, pasar dan ekonomi. Ya, pasar itu secara umum bisa kita buat sebagai suatu area di mana pembeli dan penjual melakukan transaksi, ya, transaksi terhadap sebuah komoditas. Pasar itu ada dua, yaitu pasar produk maupun pasar input. Pasar produk ini maksudnya komoditas ya. Kalau di sini input itu ya penyedia faktor produksi tadi, yaitu tenaga kerja misalnya. Jadi tergantung dari produksi apa gitu. Kalau seperti kemarin kita buat sepatu misalnya, ya berarti faktor produksinya itu ya ada solnya gitu ya, ada apa lagi, termasuk talinya juga gitu ya, kain lah itu ya, kemudian dan seterusnya. Jadi tergantung, tapi secara umum di sini pasti ada tenaga kerja. Nah, sistem perekonomian kita bisa lihat tiga, yaitu perekonomian pasar bebas, komando maupun campuran. Indonesia umumnya mengandung perekonomian campuran ya. Kalau komando itu ya seperti perekonomian terpimpin ya. Kalau pasar bebas ya seperti yang kita lihat itu mungkin WTO gitu ya. Nah, itu udah masuk seperti pasar bebas. Nah, sektor perekonomian kalau kita lihat berdasarkan ada dua, kalau kita lihat dari aspeknya berdasarkan sumber pembiayaannya dan berdasarkan penguasaan. Sektor pasar, jika produsen menghasilkan komoditas dan biaya produksinya ditutup dari penerimaan penjualan. Nah, itu kalau kita lihat tadi perekonomian itu berdasarkan sumber pembiayaannya. Sedangkan sektor non pasar, jika komoditi tersebut hanya diberikan saja dan biaya produksi ditutup dari sumber lain di luar penerimaan penjualan. Berdasarkan penguasaannya, sektor ekonomi itu ada swasta maupun publik. Publik itu semua produksi yang berada pada tangan pemerintah, sedangkan swasta itu semua produksi yang berada di tangan swasta termasuk masyarakat di dalamnya. Nah, ini tadi hubungan antara aliran arus lingkar uang dari konsep mikro ke makro ya. Jadi kalau kita lihat perusahaan akan membayar sejumlah uang kepada pemerintah yang kita kenal dengan istilah pajak. Begitu juga rumah tangga ya. Dia akan membayar kepada pemerintah dalam bentuk pajak. Itu dalam aliran uang, yang dalam bentuk aliran uang yang dinamakan dengan pajak. Ya, kalau kita bicara pajak apa ya banyak ya. Bisa pajak penghasilan. Kalau di sini karena dia perusahaan bisa pajak badan gitu ya. Satu sisi perusahaan akan membayar faktor produksi yang diambil dari rumah tangga, pay di sini ke faktor produksi, pasar faktor produksi. Pembayaran itu akan diterima oleh rumah tangga. Itu alirannya yang berupa income bagi rumah tangga. Nah, rumah tangga juga akan mengeluarkan uang untuk pasar produk. Ya, di pasar produk mereka akan mengkonsumsi semua produksi atau komoditas ke perusahaan melalui penerimaan penjualan. Jadi sebenarnya aliran uang itu ya di situ-situ aja, itu yang kita kenal sebagai keseimbangan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat perusahaan itu juga bisa menempatkan uangnya di lembaga keuangan yang kita kenal dengan tabungan. Hal yang sama juga dengan rumah tangga. Nah, kalau misalnya lembaga keuangan memberikan uang kepada rumah tangga, itu bisa juga kita kenal istilahnya seperti pinjaman ya. Jadi baliknya pinjaman. Begitu juga kalau lembaga keuangan membiayai
proses produksi dari perusahaan. Berarti perusahaan juga akan memperoleh, bisa kita sebut di sini, pinjaman dari sektor perbankan. Jadi ini dia konsep arus lingkaran uang dalam aliran mikro dan makro. Jadi pemerintah bayar kepada masyarakat dalam bentuk transfer ya. Kalau pemerintah itu menerima uang dari masyarakat ya, itu yang kita kenal dengan istilahnya pajak gitu ya. Sedangkan masyarakat juga bisa menerima uang dari pemerintah itu dalam bentuk transfer gitu ya, seperti uang. Jadi kalau kita lihat ekonomi mikro itu mempelajari faktor-faktor yang menentukan harga dan jumlah dalam pasar individu, sedangkan ekonomi makro itu menitik beratkan perhatiannya pada satu kesatuan agregat yang lebih luas. Jadi mikro lebih kepada individu, sedangkan makro itu bersifat dari agregat. Jadi mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.